kami tuh egonya sama-sama tinggi, sama-sama suka ngatur, karena mungkin anak pertama ya. Bumbu-bumbu pernikahan yang bikin kita makin belajar lagi, makin dewasa lagi. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, juga komen ya kamu dari kota mana biar kita lebih kenal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, halo, ketemu lagi sama aku Anissa di channel Anissa Rahmayanti. Aku brand owner dari Zarana, Hasna, Shiva, dan Keva. Silahkan kamu yang mau kepo, cek aja di biodata aku ya di paling atas YouTube ini. Oke, kali ini aku mau sharing tentang gimana bisnis bareng pasangan atau suami istri atau couplepreneur, ya kan? Pasti ada suka dukanya teman-teman. Sukanya kita ada tempat untuk bareng-bareng bertukar pikiran, bahas hal yang sama, cepet nyambung gitu. Tapi kalau untuk dukanya, tentu karena kami dari background yang berbeda, jadi perlu penyesuaian. Kadang ada debat-debat kecil sampai yang agak serius, sampai yang diem-dieman. Intinya itu pasti dialamin sama semua orang. Oke, aku ceritakan dari awal aja. Aku sama suami itu bisnis bareng setelah kami nikah. Kami nikah tahun 2016 Desember. Habis itu kami putuskan untuk bisnis bareng, jalanin busana muslim, fashion muslim, bisnis bareng suami. Dan kalau tips untuk teman-teman lebih ke ini sih, bagi tugas. Karena kalau nggak dibagi tugas pasti apalagi kami sama-sama anak pertama. Kalau anak pertama itu pasti sukanya ngatur, egonya tinggi. Jadi tips yang pertama kalau bisnis suami istri itu harus dibagi tugas. Jadi ada, walaupun kita mikir bareng-bareng, menumbuhkan bisnis bareng-bareng, tapi dibagi tugas. Mana yang mau ngurusin, lebih condong ngurusin ke marketing, mana yang tanggung jawabnya ke produksi atau ke sumber daya manusianya. Intinya dibagi tugas, kamu ini, aku ini kayak gitu. Biar ada biar nggak terlalu sering debat atau terlalu bingung siapa yang mau diikutin sama timnya kayak gitu. Kan aku pun sendiri pernah ngalamin ada 2 kubu, ada 3 kubu karena tim ikut bapak, ada yang ikut ibu kayak gitu. Jadi yang pertama harus dibagi tugas dengan jelas. Yang kedua, tentukan waktu kapan bahas bisnis, kapan bahas keluarga, ya kan. Walaupun aku sendiri juga prakteknya masih terus belajar ya, masih kadang ke bawah, dari bisnis ke bawah ke keluarga atau sebaliknya. Intinya ini perlu timingnya perlu disepakati. Misal malam mau bahas bisnis ya jam berapa, misal sejam atau 2 jam kayak gitu. Aku sama suami juga masih berproses. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya goal-goal perusahaan banyak yang bersenggolan, ini yang aku alamin. Aku maunya ke sana, suami maunya ke sana, aku maunya target segini, suami maunya target segini gitu misalnya. Itu kadang ke bawah sampai rumah. Nah, yang perlu dilakukan adalah aku sama suami biasanya bikin target-target yang menengahi itu. Jadi kalau target bisnis nggak selesai, diselesaikan sama tim ya, nanti tim lebih banyak ikut yang mana. Kami biasanya bikin target-target yang non bisnis, maksudnya lebih yang ke anak, target anak mondok atau anak keterima di pesantren mana, terus target sedekah untuk anak yatim, target untuk ngopeni, untuk sedekah ke orang-orang jompo, ke orang-orang yang sudah berumur kayak gitu. Jadi lebih ke bikin target-target yang non bisnis, yang itu bisa menyatukan kami, bisa nyatuin visi misi ya, karena itu gampang susah sih. Mungkin itu kalau tips dari aku lebih banyak sharing aja deh, karena aku sendiri juga masih belajar, nanti takutnya malah menyesatkan ya. Karena apa yang cocok untuk kami berdua itu belum tentu cocok di teman-teman juga, karena kan backgroundnya juga pasti beda ya, sama lingkungannya juga mungkin beda. Aku sama suami sendiri juga berasal dari background yang berbeda. Aku dari background bapak ibuku itu seorang PNS, guru SD, sedangkan suami pedagang. Itu sekarang lagi belajar untuk menggali bahasa cinta. Walaupun udah ketemu, tapi kadang itu tuh berubah-ubah, nggak tepat gitu. Jadi ada 5 bahasa cinta kan. Kita harus kenal pasangan kita itu sukanya diapain gitu. Ada pelayanan, sukanya dilayani. Ada pujian, sukanya dipuji, sukanya diapresiasi, sukanya dikasih kata-kata yang menyemangatin, yang positif kayak gitu. Ada juga yang hadiah, sukanya dikasih hadiah. Nah, ini antar suami istri harus saling paham. Terus ada juga waktu tuh maksudnya adalah seperti aku misalnya, aku butuh waktu, aku butuh ditemenin, aku butuh ajak kemana kayak gitu sebelum kamu sibuk sendiri. Intinya perlu waktu, bahasa cintanya kayak gitu. Kemudian sentuhan, ada juga yang sentuhan, sukanya dipijit, sukanya diusap-usap, sukanya dipupuk. Nah, itu bahasa sentuhan. Jadi
salah satu cara memahami pasangan, kita harus tahu bahasa cintanya apa. Itu yang aku sama suami juga masih terus belajar. Buat kamu yang bisnisnya sendiri atau bareng sama suami istri, pokoknya semangat terus memahami, karena pernikahan dari tahun ke tahun itu pasti ada ujian, dan perubahan kita juga pendewasaannya tentu beda-beda kan dari umur ke umur. Semoga kita sama-sama dimudahkan untuk saling memahami satu sama lain, dan benar-benar pernikahan ini nggak cuma di dunia aja, tapi kita sampai ketemu lagi di surga. Makanya bareng-bareng bermanfaat, entah itu lewat bisnis, lewat parenting, atau lewat kegiatan kita, kesibukan kita sehari-hari. Semoga terus kompak sama pasangan, bisa ibadah bareng-bareng, jadi saling mengingatkan dalam urusan kebaikan. Oke, buat teman-teman yang ingin ditanyakan atau ingin sharing-sharing juga tentang bisnis bareng suami istri, bisa komentar